Shalom saudara-saudari, pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena pada saat ini kami masih memiliki kesempatan yang cukup baik, waktu yang sangat baik, kesehatan yang sangat baik untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarnya. Ajari kami untuk memahaminya, sehingga firman-Mu itu akan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, kita buka di kitab Kejadian 45. Kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita membacanya dengan Alkitab kita masing-masing, atau kita dapat saksikan video berikut ini sehingga kita akan lebih memahami bagaimana isi perikop firman Tuhan yang akan kita renungkan. Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat. Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita? Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf. Mendekatlah, saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya.
Saudara-saudari, tema renungan firman Tuhan ini, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, Yusuf adalah seorang pemuda yang sejak berumur 17 tahun telah dijual ke Mesir. Ia ditemukan di dalam sumur kosong dan dijual oleh orang Midian kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Ia dibawa ke Mesir oleh orang Ismail lalu dibeli oleh Potifar. Oleh karena Yusuf disertai dan diberi keberhasilan oleh Tuhan di segala sesuatu yang dikerjakannya, sikapnya manis dan parasnya elok, maka ia mendapat kasih dari Potifar dan mendapat kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu yang dimiliki Potifar. Saudara-saudari sekalian, Yusuf sempat ditangkap dan dimasukkan Potifar ke dalam penjara karena berita dusta yang diucapkan istrinya tentang Yusuf. Ia difitnah telah mengajak tidur istri Potifar. Tetapi Tuhan tetap menyertainya, melimpahkan kasih setia kepadanya, dan membuatnya menjadi kesayangan kepala penjara, sehingga ia mendapat kepercayaan dari kepala penjara atas semua tahanan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Saudara-saudari sekalian, di dalam penjara Yusuf sempat menafsirkan mimpi juru minuman dan mimpi juru roti Firaun yang sedang dipenjarakan bersama dengan dia. Dan ternyata penafsiran Yusuf tentang mimpi mereka itu benar-benar terjadi. Selain itu, saudara-saudari, Yusuf juga sempat dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun dan memberi usul yang baik untuk mengantisipasi terjadinya arti mimpi Firaun tersebut. Firaun menerima usul yang diucapkan Yusuf, lalu mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa yang bertugas untuk mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun masa kelimpahan dan mengelola bahan makanan selama 7 tahun masa kelaparan. Saudara-saudari sekalian, masa kelaparan terjadi di seluruh bumi, tetapi negeri Mesir masih memiliki persediaan gandum untuk bahan makanan. Itulah sebabnya orang-orang dari segala penjuru, termasuk saudara-saudara Yusuf, datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pada kesempatan inilah, pada waktu saudara-saudaranya datang untuk kedua kalinya berbelanja ke Mesir, pada kesempatan inilah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, itulah perikop yang kita renungkan pada hari ini. Itulah perikop yang menjadi isi daripada video yang sudah kita lihat tadi. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, Yusuf memperkenalkan dirinya bukan diiringi kemarahan, bukan diiringi rasa dendam, bukan diiringi keangkuhan, melainkan ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan dan kasih kepada saudara-saudaranya. Hal ini terungkap dari bibirnya ketika Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu
untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudari sekalian, Tuhan selalu menyertai dan memberi keberhasilan kepada Yusuf. Karena apa? Perlu kita perhatikan, Yusuf disertai dan selalu diberi keberhasilan oleh Tuhan karena kasih setia yang diberikan Tuhan kepada Yusuf direspon dan ditanggapi Yusuf dengan kepercayaan. Yusuf percaya bahwa Tuhan berkuasa penuh untuk mengatur hidupnya, memperlengkapi dirinya, serta Yusuf percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Bagaimanapun perjalanan hidup yang sedang ia jalani, mudah atau sulit, dari usia 17 tahun dia dijual ke Mesir, dan di usia 30 tahun dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Saudara-saudari, perjalanannya cukup panjang, berkisar 13 tahun. 13 tahun dia menjalani kehidupannya di tanah Mesir. Bukan hal yang mudah, banyak rintangan. Sempat ia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara-saudari, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa penuh untuk mengatur, memperlengkapi serta bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan memiliki rancangan yang baik di dalam hidupnya. Dan ia juga percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan, baik untuk dirinya dan demikian juga untuk semua orang. Kepercayaan inilah yang menjadi dasar bagi Yusuf untuk berlaku setia kepada Tuhan dalam menjalani semua yang terjadi. Setia dalam pekerjaannya, bersikap rendah hati, mengampuni saudara-saudaranya, dan memperjuangkan kesejahteraan semua orang. Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, tanpa mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, tentu Yusuf akan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi tidak demikian, saudara-saudari. Ia percaya kepada Tuhan dan ia percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu adalah rancangan Tuhan yang akan membawa, yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan, sehingga ia tetap mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kehidupan yang terjadi di dalam hidupnya sehari-hari, ia terima dengan rela, dengan rendah hati. Ia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan, sehingga di dalam dirinya ia tidak mempersalahkan pihak lain. Ia tidak mempersalahkan Tuhan. Ia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya yang telah berinisiatif atau mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik kepadanya di 13 tahun yang silam. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kita baca kisah tentang Yusuf ini untuk selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa Yusuf benar-benar memperjuangkan kesejahteraan semua orang. Saudara-saudari sekalian, Yusuf berkata, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu.
Dialah yang telah menempatkan aku untuk memelihara kehidupan. Setiap orang juga layak mengucapkan ungkapan ini. Mari kita ungkapkan, kita ucapkan apa yang dikatakan oleh Yusuf ini. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Dialah yang telah menempatkan aku untuk memelihara kehidupan. Sehingga saudara-saudari, ketika kita percaya bahwa Allah menyuruh kita, jika kita menjadi orang yang terdepan, orang sukses, orang berhasil, ketika kita memahami bahwa Allah telah menyuruh aku mendahului, ya, menjadi di depan orang lain, di depan sesama kita. Bukan hanya dari segi posisi, dari segi keberadaan juga kita berada di depan. Kita punya keberhasilan, kita punya jabatan, sehingga kita di depan. Namun kalau kita mengingat dan kita sama-sama percaya bahwa Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, mendahului sesamaku. Artinya bukan karena kekuatan dan kepintaran kita, bukan karena keberadaan kita, bukan karena semata-mata kita katakan ini kan nasib. Bukan. Tetapi kita mengakui bahwa Allah menyuruh kita. Allah menyuruh aku mendahului, menjadi yang terdepan, menjadi di depan. Dia menempatkan aku. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan. Nah, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, kalau sedemikian rupa ungkapan kita, kesadaran kita, pengakuan kita di dalam hidup ini, maka walaupun posisi kita di depan, kita tetap peduli kepada orang-orang atau sesama kita yang berada di belakang kita, yang di samping kita. Walaupun kita mengalami penderitaan, kita tidak akan bersungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun kita menderita, kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Walaupun kita sudah berkuasa, kita menjadi orang yang di depan terkemuka, kita tetap mengasihi sesama. Walaupun kita sukses, kita akan bertindak untuk memelihara kehidupan, bukan memelihara permusuhan. Walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, ingatlah akan hal ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Jangan takut, jangan bersungut-sungut, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Tetaplah gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik, yaitu untuk memelihara kehidupan. Mari kita ikuti firman Tuhan dan mari kita gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Sekalipun kita akan merasa rugi, kita berbuat baik, kita perhatikan orang lain, tetapi orang lain tidak pernah memperhatikan kita. Ini sering terjadi di tengah-tengah keluarga, apalagi keluarga besar. Kita sudah perhatikan anggota keluarga kita, ternyata dia tidak peduli bagaimana keberadaan kita. Nah, saudara-saudari sekalian, oleh karena itu, mari kita gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Sekalipun kita merasa rugi, tetapi ingatlah,
Sesungguhnya semua yang ada pada kita itu bersumber daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya, mempercayakannya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ikuti rancangan Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun kita mungkin pada suatu saat atau sekarang ini merasa rugi, yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab rancangan Tuhan itu Ia rancang untuk memberi hari depan yang penuh harapan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempercayai bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik, dan mari kita ikuti rancangan itu. Sekalipun banyak hal yang harus kita derita, yang harus kita hadapi, yang terkadang di luar dugaan kita, di luar impian kita, di luar angan-angan kita. Tapi percayalah, pada akhirnya Tuhan akan menyatakan bahwa rancangannya adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan kuatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.